Sulaiman Manguling. Saya lahir di Makale, Tanah Toraja, 2 Januari 1964. Saya sekarang pendeta gereja Toraja dan dipercaya menangani satu wilayah pelayanan gereja Toraja, namanya wilayah 3, itu seluruh Kabupaten Tanah Toraja. Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 itu saya sekarang ketuanya di situ. Dan sekaligus mengajar pasca sarjana di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Pengalaman lain, ya saya diurapi jadi pendeta di Luwu, Bone-Bone, tapi tidak lama. Kemudian studi S2 di Jakarta, di bawah bimbingan seorang profesor dari Jerman, dan kemudian saya bertugas di persekutuan gereja-gereja di Indonesia, di Jalan Salemba, menangani yang namanya Badan Penelitian dan Pengembangan. Dan kemudian dari situ saya diutus ke Jerman, Hamburg, pertukaran tenaga dengan Evangelische Lutherische Kirche selama 5 tahun di sana. Itu yang sempat saya tangani selama ini. Biasa tak terhitung karena apalagi kalau bulan-bulan seperti sekarang ini, bulan Rambu Solo, di mana-mana ada upacara pemakaman atau di mana-mana saja, sepertinya sulit sekali untuk tidak minum kopi setiap pergerakan gitu ya. Acara apa saja mesti kopi. Sebenarnya kalau masyarakat Toraja sih tidak terlalu jelas kopi yang mana kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya. Tapi untuk memang kita yang sudah menjadi penikmat kopi, seperti saya lah, mungkin karena pengalaman di Jerman, sekarang kopi yang selalu saya usahakan ada di rumah ya kopi dari atas nih, dari Sapan, dari Pulu-Pulu. Nah itulah kopi yang kami nikmati sekarang. Ya itu yang paling kita kenal itu dari Sapan, dari Pulu-Pulu, kemudian daerah selatan ini orang mengenalnya dengan kopi buntu. Tapi sebenarnya kopi buntu itu sudah gabungan dari semua yang agak rendah di sana, di daerah Gandang Batu, Silanan, kemudian daerah-daerah Rekang itu. Dan itu pusatnya di Pasar Buntu, makanya disebut kopi buntu. Di kampung-kampung masih bisa, di daerah seperti daerah Sapan, daerah Pulu-Pulu, tetapi sudah ada juga orang yang berupaya untuk melakukan itu secara profesional walaupun modelnya tradisional. Tidak jauh dari sini, dan saya sering membelinya. Kemarin saya baru beli lagi, jadi dia pakai seperti api dari kayu tertentu juga yang dipakai membakarnya. Jadi dia tidak pakai mesin-mesin modern gitu. Tidak jauh dari sini, sekitar 1 kilometer. Itu yang, dan di sana ada semua, ada macam-macam. Jadi kopi dari berbagai penjuru ada, kita pesan, ya tidak jauh dari sini. Memang untuk paham sejarah Toraja sih agak sulit ya, karena etnis di Sulsel ini salah satu etnis yang pada mulanya tidak memiliki huruf ya suku Toraja ini. Ya, sementara suku tetangga ada huruf lontara, sehingga kemudian kita baru bisa belajar dari catatan-catatan tertulis di sekitar. Setelah ada tradisi tertulis lah, jadi persisnya bagaimana prosesnya datang. Yang jelas kopi dalam bahasa Toraja itu disebut kawa, jadi kawa. Lalu kalau kita ingat kawa itu, lalu kita kaitkan dengan bahasa Arab,
kopi kan bahasa Arabnya kahwa gitu. Sehingga dari nama itu kawa dengan kahwa, orang sering mengasosiasikan kopi itu datang dari Timur Tengah, sehingga kemudian sampai sekarang kopi itu namanya kawa. Orang cuma biasa bilang K, 2 huruf hanya gitu. Saya kira bagaimana mau mengatakan Belanda yang membawa, sedangkan Belanda datang termasuk ketika sedang terjadi perang kopi. Jadi kopi di Toraja itu sudah jadi perebutan, lalu Belanda datang gitu loh. Jadi sulit saya terima bagaimana dikatakan Belanda, sementara itu sudah menjadi komoditas yang menjadi rebutan di Toraja. Baru Belanda datang, perang saudara dihentikan oleh Belanda, dan perang saudara itu karena kopi. Dan menarik ini karena kita di lokasi keturunan salah satu toko perang kopi. Ini mertua saya masih cucunya ada di sini. Pong Maramba namanya. Ini di atas sini kampungnya. Di atas sini namanya Buntupune. Di situ dulu berkumpul orang-orang Toraja, Mak Kombongan untuk melawan Belanda. Tidak jauh dari sini. Kalau dilihat dari sejarahnya kan mereka menanam aja begitu ya, dibibitkan gitu. Kemudian perlahan-lahan dia menjadi sebuah komoditas yang entah bagaimana awalnya dia menjadi sebuah produk yang jadi rebutan kemudian. Dan kalau kita lihat Toraja berinteraksi dengan dunia luar justru dimulai dengan komoditas kopi ini. Jadi orang meliriknya lalu datang. Nah, jadi interaksi dengan dunia luar yang dimulai oleh beberapa tokoh termasuk Pong Maramba yang penguasa di sini dulu. Nah, itu dia berinteraksi dengan dunia luar karena kopi. Khususnya Lu ya, khususnya Lu juga Bone dan sebagainya. Memang Toraja sebuah daerah yang sangat lain dengan daerah-daerah sekitarnya. Jadi kalau kita mengenal kerajaan-kerajaan besar seperti Telung Pecoe, Sopeng Bonewajo, Lu, kemudian kerajaan kembar, Goa Talo, dan sebagainya, dan kerajaan-kerajaan yang terkenal itu, di Toraja tidak ada kerajaan. Yang ada itu adalah lokalitas-lokalitas di mana ada penguasa-penguasa lokal di situ, yang di sini juga bervariasi namanya. Ya, misalnya daerah-daerah tertentu seperti di sini pimpinannya itu misalnya dulu namanya Parenge. Parenge itu artinya dia menanggung. Jadi Renge itu seperti dia. Jadi itu pemimpin di situ disebut Parenge. Ya, kalau daerah-daerah seperti daerah barat misalnya mereka menyebutnya Madika. Di daerah-daerah yang ke selatan mereka menyebutnya Puang. Nah, mereka inilah yang biasanya menjadi penguasa dan pemilik tanah, dan mereka ini punya kaunan-kaunan di daerah-daerah seperti itu. Ya, seperti daerah sini dulu ada seorang penguasa yang sangat terkenal ketika Belanda datang, dan kalau kita baca sejarah Toraja, ada 2 komoditas yang menjadi rebutan pada waktu itu di sini, yaitu biasa saya menyebutnya 2K. Kawa, kopi, dan kaunan. Gitu. Kaunan ini memang menjadi komoditas yang cukup, kalau kita membaca sejarah Bugis Makassar, begitu Belanda memasuki sebuah daerah, maka bisnis kaunan itu, bisnis budak itu dihentikan. Sehingga Toraja pada waktu itu belum tersentuh Belanda, ini menjadi komoditas yang tinggi, sampai misalnya seorang penulis sejarah mencatat
pada masa perang kopi menjelang Belanda datang itu ada sekitar 20.000 orang Toraja pada zaman itu 1800-an yang dijual sebagai komoditas selain kopi. Biasanya ditukar dengan senjata atau uang. Gitu. Jadi itu penguasa-penguasa ini kemudian pada waktu itu melihat ini sebagai sebuah keuntungan, banyak sekali orang-orang yang mereka jual. Dan itu tersebar kemana-mana. Kalau saya melihatnya sih dia kawanan mengikut. Jadi setelah komoditas utama mereka lihat, lalu ada lagi komoditas baru, karena kalau kita lihat dalam buku-buku sejarah itu harga seorang kawanan pada waktu itu cukup mahal, sehingga kemudian mereka melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis. Tapi klien yang terjadi ke Luwu oleh Pong Maramba, kemudian Puang Tarongko ke Sidendeng Rapang, itu memang lebih pada perebutan hegemoni kopi. Itu pada awalnya hegemoni kopi, sehingga terjadi perang kopi, dan dua kekuatan ini memang itu yang paling menonjol. Dan ada kekuatan-kekuatan lain seperti yang kemudian menjadi pahlawan Toraja, pahlawan nasional, Pong Tiku dari Pegunungan, itu juga punya peran penting dalam perang kopi, tetapi dia berupaya memposisikan diri di mana dia diuntungkan begitu dalam dua pertarungan ini, Makale Rantepao. Dan sampai sekarang terasa antara ada masalah yang sampai sekarang tinggal antara Makale Rantepao, karena ini kisah pertarungan kopi dulu sampai sekarang terasa. Saya kira yang paling terasa di pemerintahan gitu. Jadi orang-orang Makale merasa kok orang Rantepao yang waktu belum jadi 2 kabupaten ya, itu terasa sekali. Tapi setelah menjadi 2 kabupaten itu perlahan-lahan mulai hilang. Tetapi sebelum jadi 2 kabupaten itu terasa sekali dalam pertarungan politik. Dan itu juga masuk ke wilayah-wilayah organisasi yang lain. Ya, tak terkecuali misalnya gereja. Itu juga masuk. Ya. Dalam hal yang kecil saja, misalnya sekolah atau lembaga kesehatan atau apa. Mereka akan mempersoalkan kalau terlalu dominan orang Makale, terlalu dominan orang Rantepao dan seterusnya. Itu masih terasa sampai sekarang. Kalau dari segi simbol budaya memang tidak terlalu kentara ya. Dia lebih kentara pada realitas kehidupan masyarakat. Jadi daerah Makale ini masih kental itu hierarki. Sementara daerah sini memang sudah cukup semacam daerah merdeka, sudah mulai terasa. Kalau di daerah Tanah Toraja masih kental hierarki, puang ya, kemudian masyarakat biasa dan sebagainya. Dan itu juga terasa dalam dunia politik. Jadi biasanya kalau ada orang mau menjadi calon cukup menghubungi 1, 2, 3 orang gitu, dan itu sudah punya pengaruh ke bawah. Tapi kalau di sini itu menjadi sulit. Ya, daerah Toraja Utara ini. Itu yang jadi pada awalnya itu kopi itu sebuah kebutuhan sehari-hari saja. Jadi dan itu seperti yang lain lah, dan itu biasanya banyak dibutuhkan pada saat upacara untuk diminum. Belum menjadi komoditas. Perhatian itu lebih pada atau pembagiannya itu jelas dimulai pada kerbau, sawah, babi. Bahkan kalau dalam masyarakat Toraja itu
saking pentingnya kerbau itu semua dihitung dengan ukuran kerbau. Ya, jadi kalau kita mau membeli sesuatu ukurannya itu kerbau. Kopi belum menjadi komoditas yang bernilai seperti itu. Nanti setelah terjadi interaksi dengan dunia luar, lantas kemudian kopi itu dilihat sebagai komoditas yang bisa mendatangkan keuntungan, lalu penguasa-penguasa lokal itu melihat kemungkinan ini sebagai yang bisa meningkatkan kebutuhan mereka, sehingga mereka kemudian karena ada aliansi yang masuk yang sudah melihat potensi itu, lalu penguasa-penguasa lokal ini mempergunakan aliansi-aliansi yang masuk itu. Seperti di sini penguasa di Rantepao ini memanfaatkan hasrat dari Luwu, khususnya seorang pedagang kopi yang sangat terkenal namanya Said Ali, orang Bone tetapi menikah sama anaknya Datu Luwu. Nah, itu dia beraliansi dengan itu. Lantas di bagian selatan beraliansi dengan Sidendeng Rapang. Nah, akhirnya kekuatan ini memperebutkan kopi. Nah, disitulah kemudian kopi menjadi penting. Lantas dibuatlah semacam tempat-tempat penampungan, kemudian bagaimana menguasai kopi oleh penguasa-penguasa lokal itu. Itu baru terjadi kemudian. Sebelumnya tidak. Memang yang paling terasa pada zaman Kopi War itu kan mereka melihat peluang, oh ternyata kopi ini berharga, dia memiliki nilai yang lebih dari sekedar diminum lah, kira-kira begitu. Jadi orang-orang seperti Pong Maramba yang memang pikirannya terbuka, sama dengan yang di selatan Pong Tarongko, lalu melihat ini sesuatu yang bisa bernilai lebih, lalu mereka buat strategi bagaimana menguasai sumber-sumber kopi di masyarakat. Nah, sekarang kekuatan-kekuatan luar ini intinya ingin monopoli, itu intinya. Ingin monopoli. Jadi kekuatan Said Ali dari Luwu berupaya monopoli, sementara dari Sidendeng Rapang juga upaya itu sama, hasrat itu sama. Nah, karena kekuatan ini berupaya untuk monopoli, memakai kekuatan-kekuatan lokal, itulah terjadi perang kopi. Karena Pong Maramba, penguasa di sekitar sini, di Rantepao ini, kepentingannya dengan bisnis itu, dan Pong Tarongko kepentingan dengan bisnis itu, itulah awal jadi perang kopi. Dan kalau kita lihat sejarahnya kan, mereka mempergunakan juga kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar sini yang bisa membantu mereka. Kita ambil contoh Pong Tiku dari pegunungan. Dia juga terlibat, tetapi perang segitiga kekuatan itu, Pong Maramba di Rantepao, Pong Tarongko di Makale, Pong Tiku di pegunungan. Pong Tiku ini melihat peluang-peluang yang bisa menguntungkan dia, gitu. Jadi intinya itu hanya dua kekuatan ini yang terus-menerus berperang. Tapi kekuatan-kekuatan lain terlibat di mana menguntungkan dirinya, seperti Pong Tiku. Kemudian ada juga kekuatan-kekuatan dari Barat, ya. Dari Barat ada, seperti kita mengenal nama Bombing. Kita mengenal Saruran, kita juga mengenal di daerah sini Danduru. Itu kekuatan-kekuatan yang kemudian terlibat dalam perang kopi itu. Sebenarnya patron klien dalam pengertian budak sebenarnya tidak ada di Toraja.
yang kita kenal di Toraja itu memang ada hierarki dalam masyarakat. Ya, ada empat kelas masyarakat. Ya, tetapi itu tidak ada kaitannya dalam pengertian budak begitu. Dia hanya terkait dengan struktur dalam masyarakat. Nanti kemudian istilah budak itu masuk. Jadi karena ada memang kita sudah tahu kan di daerah-daerah Bugis Makassar sudah terjadi perdagangan budak sebelumnya. Nah, lalu istilah budak ini diperkenalkan, lalu mereka yang ada di sini melihat peluang-peluang itu. Dicarilah orang-orang yang bisa ditaklukkan, lalu itu dikategorikan sebagai budak yang dia bisa jual. Tetapi patron klien dalam arti budak, soalnya tidak dikenal di Toraja, tidak ada sama sekali. Iya, tidak ada itu. Jadi memang ada empat kelas ya, tapi dalam arti budak itu tidak sama sekali tidak. Makanya orang-orang seperti pemimpin di sini namanya parenge, itu memikul orang banyak, bukan budak dia. Iya, orang dengan sengaja, orang datang, ya kan budak itu kan ada bersifat paksaan di sana dan sebagainya. Kok di sini tidak ada. Iya, misalnya kan kita mengenal di sini tanah bulan itu yang paling tinggi toh. Ya, lalu kita mengenal yang paling rendah itu tanah kuah-kuah. Itu kalau di struktur itu lebih pada ketika mereka mati bentuk upacaranya bagaimana. Itu tidak ada kaitannya dengan si A berkuasa atas si B. Tetapi orang-orang ini memang dengan rela hati hidup bersama dengan katakanlah seperti di sini parengnya gitu. Jadi tanah bulan yang paling tinggi, tanah kuah yang paling rendah, lalu tanah kedua tanah basi, itu yang biasa dikatakan orang kebanyakan, dan yang ketiga tanah karurung, ya gitu, empat itu. Tidak di situ tidak kita mengenal sama sekali yang namanya budak. Ya. Tapi datanglah diperkenalkan ketika terjadi perang kopi. Ini saya baca, kalau kita baca bukunya Pelras ya, Christian Pelras, bagaimana budak menjadi bisnis yang besar di Bugis Makassar sebelumnya, dan ini kemudian masuk, dan orang-orang di Toraja melihat, orang-orang yang berkuasa melihat, oh ini peluang gitu. Dan memang cukup menarik sih ya, bagaimana mereka menjadi budak. Jadi yang saya sudah cerita tadi, misalnya si A meninggal, lantas dia mau makamkan, anaknya mau makamkan, itu kan adatnya jelas gitu. Nah, itu disimpan sampai bisa memenuhi, karena ini adat. Lalu datanglah orang-orang yang berkuasa yang punya kerbau, punya ini, menawarkan, makamkanlah kau punya orang tua itu. Oh belum ada, ini ada kerbau, gitu. Ini ada kerbau, ini ada sawah, kok bisa ini. Nah, diambil itu. Ini proses terjadi perbudakan kemudian begitu. Iya. Tapi awalnya itu dari situ, tidak ada istilah budak. Yang jelas Belanda datang sementara terjadi perang kopi, perang saudara, bisnis budak dan sebagainya. Dan Belanda datang menghentikan semuanya itu. Karena memang kedatangan kolonialisme di Toraja juga berbarengan dengan penginjilan. Nah, sehingga perbudakan yang bisnis budak yang menguat pada waktu itu, memang itu bagian dari yang dihentikan. Selain perjudian, kemudian perang saudara dihentikan, ya sampai ada orang mengatakan
mengapa sampai sekarang tidak ada yang bisa kita kategorikan sebagai penguasa atau raja, karena sekiranya perang berlanjut dan ada pemenangnya, kira-kira itulah. Tetapi perang saudara itu belum selesai, lalu datang dihentikan, kira-kira gitu, termasuk bisnis budak dihentikan dan lain sebagainya, karena itu berbarengan dengan penginjilan. Iya, iya, betul. Dan memang misionaris yang pertama yang namanya Antoni Aris van der Lostre itu sangat kuat kerjasama dengan pemerintah kolonial untuk menghentikan penyakit-penyakit masyarakat, termasuk perjudian, bisnis budak, dan lain sebagainya. Bahkan dia berusaha membangun sebuah ajaran yang kemudian ini menjadi alasan banyak resistensi kepadanya untuk semacam menghapuskan strata itu dalam masyarakat. Dan kita tahu kemudian kan dia mati dibunuh oleh semacam komplotan penguasa-penguasa lokal gitu. Pada tanggal 26 Juli 1917 ya, dia hanya hidup di sini 3 tahun lebih lah ya. Memang ada perlawanan-perlawanan dalam masyarakat, khususnya yang mereka sangat tidak setuju ketika perjudian sabung ayam itu dihentikan, dan ini dilihat sebagai memang kerjasama antara pemerintah kolonial dan misionaris. Dan perlahan-lahan kan ada perlawanan, beberapa penguasa lokal seperti sebenarnya waktu terjadi pertemuan di sini menjelang Belanda datang di Buntu Pune ini, memang ada kesepakatan di antara mereka untuk melawan dalam versi kearifan lokal. Tapi kemudian perlakuan pemerintah kolonial dan misionaris yang mungkin tidak bisa mereka terima, terjadi perlawanan-perlawanan lokal. Nah, dalam beberapa cerita yang kemudian memang terbukti betul, ada gerakan-gerakan bawah tanah untuk membunuh pemerintah Belanda di sini. Dan kalau dirujuk ke belakang, pembunuhan misionaris itu terkait juga dengan itu semua. Iya, karena dilihat juga misionaris kerjasama dengan penguasa lokal. Dan sejak peristiwa itulah ditangkap tokoh-tokoh ini. Nah, jadi dimatikan pergerakan dengan ditangkap tokoh-tokoh ini dan dibuang semua ke Nusa Kambangan. Hanya satu yang tidak dibuang ke Nusa Kambangan karena Pomaramba ini sudah begitu akrab dengan misionari ini, sehingga dia dibuang ke Ambon. Ya, dia dibuang ke Ambon. Terakhir dia jenazahnya masih bisa diambil oleh anaknya di Ambon dan diupacarakan di sini. Yang lain sudah mati di Nusa Kambangan. Satu ke Ambon itu karena memang harapan misionari ini bahwa dia kemudian bisa menjadi Kristen. Karena dia bilang ini kalau beliau ini Kristen, itu dengan mudah orang lain Kristen. Karena ada temannya di sana pendeta, diharapkan dia dekat gitu. Tapi toh dia meninggal di penjara. Ya, yang jelas kan Belanda masuk ke Toraja itu kan 1905 kan mereka mendarat di Luwu dan sebagainya. Dan mereka sudah menaklukkan pantai. Nah, penaklukan berikut adalah gunung. Nah, gitu. Jadi ketika terjadi penaklukan gunung, ada satu hal yang memang biasa
kurang berani disinggung oleh kalangan sejarawan, tapi itu fakta. Ketika mereka masuk dalam daerah pantai kan, mereka menemukan pantai kan semua sudah Islam. Dan Islam bagi kolonialisme Belanda itu menakutkan. Dan karena itu ketika mereka bertanya apakah pegunungan sudah Islam juga. Dan ketika mereka mendengar bahwa pegunungan belum Islam, mereka lah yang berinisiatif untuk bicara dengan lembaga sending di Belanda untuk segera mengkristenkan daerah pegunungan. Itu sebuah strategi politik yang luar biasa supaya ada kekuatan gunung berhadap-hadapan dengan pantai. Nah, ini sesuatu yang kemudian tidak bisa disangkali. Format itu yang sekarang menjadi kelanjutan dari relasi Toraja Bugis Makassar sampai sekarang. Karena memang Belanda memformat seperti itu. Pengkristenan Toraja itu sangat politis. Mereka sudah 20 tahun menginjil di daerah Sulawesi Tengah. Dan sekarang daerah sini diinjili dengan mendatangkan seorang tokoh misionaris yang ya pengantin baru lah waktu itu, dan mereka memang pergi ke Poso untuk belajar kepada dua orang ini. Belajar Toraja, bahasa Toraja, baru ke sini. Betul, resistensinya besar, tapi memang strategi dari Antoni Aris van der Lostre itu memanfaatkan kekuatan kolonial untuk itu. Dan kedua, memang ini yang kemudian berimplikasi buat Toraja. Meskipun Adriani dan Cruyff duluan menginjil di Tanah Poso dan Pamona, tapi kemajuan masyarakat Poso dan Pamona tidak seintensif masyarakat Toraja. Mengapa? Karena Cruyff dan Adriani menunggu kesadaran orang Poso untuk bersekolah. Kalau di sini sekolah itu sudah semacam pemaksaan. Karena mereka mengatakan ini pintu masuk. Jadi kalau orang sudah terdidik bisa dilepaskan dari yang mereka tidak inginkan itu. Jadi dalam penginjilan itu ada 3 selalu berjalan bersamaan, teaching, preaching, healing. Nah, teaching mereka jadikan pintu masuk. Gitu. Dan itulah Toraja kemudian berhasil mereka begitukan. Lalu semua yang selama ini misalnya perang saudara dihentikan. Kemudian ya kita sudah tahu lah kolonialisme, bisnis kopi, kemudian mereka ambil alih dan lain-lain sebagainya. Toraja itu sebagai sebuah komoditas yang berpeluang besar untuk apa saja di Toraja, itu kemudian menjadi semacam rebutan. Tetapi kita tahu kan dalam zaman Orde Baru bagaimana kemudian harga begitu dipermainkan, ya. Dan memang kenyataan kopi Toraja semakin dibutuhkan di mana-mana. Produksi tidak sebanding dengan kebutuhan. Nah, akibatnya apa? Tidak ada upaya untuk penanaman massal karena orang sepertinya tidak melihat masa depan di situ. Sementara sebenarnya kebutuhan makin tinggi, tapi harga tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, itu terjadi pada zaman Orde Baru. Orang tidak merasakan dari segi ekonomi. Nanti pada zaman reformasi, nah itu tiba-tiba orang sadar kan pada zaman Orde Baru sudah berhasil masuk dengan pendekatan Orde Baru beberapa perusahaan luar negeri, Jepang khususnya.
Dia masuk, kemudian dia lakukan gerakan penanaman, mereka bikin penanaman, punya kebun-kebun sendiri, akhirnya mereka produksi sendiri. Nah, sekarang kan Jepang sangat menguasai produk kopi di sini, ya Tuarko Jaya, gitu. Nah, sementara untuk ekspor banyak sekali permintaan. Apa akibatnya? Karena banyak permintaan, produksi sedikit, ya orang Toraja sendiri yang merusak kopi Toraja. Mereka dengan sangat kelihatan mereka mencampur entah kopi dari mana, khususnya kopi timur-timur. Mereka lalu kirim sebagai kopi Toraja. Itu sudah bukan hal yang baru lagi pada zaman Orde Baru. Jadi kita sulit sekali menemukan yang namanya kopi Toraja asli pada zaman Orde Baru. Sehingga kalau ngomong zaman sekarang, saya peduli kopi waktu saya tugas di Jerman, lantas ada seorang pebisnis kopi menunjukkan ke saya, Anda orang Toraja? Iya. Dia tunjukkan, ini kopi Toraja, ini bukunya, kok tidak sebanding yang dikatakan dalam buku. Nah, karena saya penasaran, saya pulang cuti, saya bawakan kepada dia contoh kopi yang asli itu, yang saya langsung ambil dari pegunungan. Dan dia sangat terkejut, dia bawa ke laboratorium, dan dia bilang ini kopi tidak ada duanya di dunia. Dan dia sampai dia mengirim ahli tanah ke sini waktu itu. Dan sejak itu adik ipar saya yang mengekspor tiap tahun ke sana untuk yang namanya kebutuhan Feinschmecker di sana. Jadi itu hanya bisa dibeli di restoran-restoran yang mahal gitu. Mereka beli mahal sekali. Mereka jual sekarang itu 150 euro per pon. Ya itu sekarang, jadi sekarang pemerintah bagaimana mendorong penanaman. Karena sekarang ini juga dari Amerika, Starbucks. Sekarang di Getengan mereka punya menampung kopi. Dan mereka sudah membagi ratusan ribu bibit ke masyarakat untuk kebutuhan mereka. Ini belum terasa karena itu baru dalam proses membentuk dirinya sekarang ini, kesadaran menanam. Ini sudah Bupati Tanah Toraja sangat intensif mendorong penanaman bersama dengan Starbucks. Nah, ini dalam proses sekarang ini, menunggu hasilnya. Yang jelas pemerintah turun tangan untuk kemudian bagaimana kekuatan-kekuatan koperasi di masyarakat itu, penanaman kopi 4 tahun sudah bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Karena produksi sekarang yang ditunggu, produksi yang besar, karena kebutuhan terlalu besar sekarang, sementara panen hanya sebegitu. Jadi masyarakat, petani sekarang dia bagikan bibit, dia suruh bikin kelompok-kelompok, difasilitasi, cara menjemur pun difasilitasi semua. Dan itu nanti mereka menampungnya. Ya memang di Toraja ini ada beberapa daerah yang terkenal kopinya. Seperti saya ceritakan di atas ini, daerah Sapan. Waktu teman dari Jerman itu, saya juga bawa ke Barupo, daerah paling tinggi. Yang pasti, makin tinggi dia makin enak, gitu. Dan itu yang kemudian bisa menjadi harga mahal kalau dikelola dalam bentuk, di Jerman itu Feinschmecker. Itu bisa mahal, tapi ada yang sifatnya massal. Misalnya adik ipar itu diminta untuk mengirim sekian kontainer. Itu hanya bisa kalau kita katakan tidak perlu yang dari gunung mana, campur aja gitu. Itu hanya bisa. Tapi untuk daerah-daerah yang memang sudah menikmati itu, ya seperti daerah Sapan ke atas, daerah Gunung Sesean ini. Karena itulah kopi. Dan ada lagi satu daerah ke sana, namanya Pulu. Sementara saya minum kopinya sekarang, itu
Kalau nanti tembus jalan itu sampai ke Seko, Seko sekarang banyak sekali kopi. Cuma membawanya dari atas yang berat. Tapi kalau gubernur ini sudah berhasil menembus jalan ke atas, itu produk kopi besar sekali dari atas. Karena dari pulau-pulau ini, itu kita bisa capai mobil dengan ini. Ke atas lagi itu sudah daerah Seko. Dan itu kopi banyak sekali di atas. Sampai kan ada lucu cerita kan. Jadi mereka datang bawa kopinya. Lalu kopi itu ditukar dengan beras. Makanya kopi mereka disebut kopi tuka. Kopi tuka itu artinya tukar. Ditukar dengan beras. Itu yang menguat sekali selama ini. Jadi jaringan tengkulak itu kan kuat sekali dan kami sendiri rasakan di sini kalau kami mau ekspor ke Jerman ada dua kemungkinan, kita tinggal terima aja di sini bisa, tengkulak itu banyak sekali. Tapi karena kita juga mau melihat sistem itu berlangsung, ini keluarga di sini dipaksa saya langsung ke lokasi ke petani-petani itu. Ya, memang tengkulak kuat sekali. Jadi kalau pernah ada pertemuan petani kopi di sini, saya senyum-senyum aja dengan Pak Bupati karena saya tahu persis yang datang itu para tengkulak, bukan petani kopi. Nah, ini juga perlu ini dengan Starbucks model Starbucks seperti ini kan menurut saya kalau itu konsisten produk mereka langsung ditangani oleh Starbucks dan di GT kan sekarang pusat penampungan kopi dari masyarakat. Sejauh ini tidak ada yang nampak, Ada beberapa LSM yang berupaya memfasilitasi, tapi kemudian kalau saya melihat apatisme muncul, ya karena itu memang yang dibutuhkan adalah itikat baik dari pemerintah untuk memfasilitasi kesempatan seperti ini. Jadi yang untung juga akan pemerintah ketika masyarakat memproduksi kopi yang banyak dan bagaimana pemerintah itu yang langsung menangani hal seperti itu. Ya, sama dengan yang dilakukan Starbucks sekarang, semuanya itu mudah dilakukan oleh pemerintah. Dan perlahan-lahan kalau pemerintah Tanah Toraja, mereka juga sudah produksi bagi bibit dan mereka juga sudah difasilitasi dengan alat-alat untuk memelihara kopinya pemerintah di Tanah Toraja, tapi di sini belum. Toraja Utara ini, Tanah Toraja saya. Kemarin itu tahun lalu 800.000 itu disiapkan oleh pemerintah penanaman. Apalagi ini ada daerah juga yang daerah Tanah Toraja yang mirip-mirip ke atas ini namanya di bawah daerah Rembon ke bawah itu ada daerah pegunungan, itu juga terkenal enak sekali kopinya. Daerah Betuang ke bawah, daerah pegunungan tuh. Itu sudah mulai di penanaman sekarang, penanaman massal. Selama ini kan tanaman sampingan. Sekarang pemerintah, kemudian Starbucks mau mengatakan kepada masyarakat bahwa kalau kalian mau serius dengan ekonomi kalian ke depan, ya Toraja ini andalannya kopi. Tidak ada yang lain. Andalan Toraja ini kopi.